Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kamu yang lagi nonton video ini. Welcome back to my YouTube channel. Masih dengan Kak Ici di sini yang setia berbagi informasi dari Jerman. Dan kali ini walaupun masih masa-masa pandemi ya teman-teman, yang kerja di rumah, belajar di rumah, tetap semangat. Dan tentunya juga buat yang lagi PDKT dari rumah, kan biasanya PDKT ya ngajak si doi kemana gitu ya, keluar ya. Cuman kalau lagi pandemi kayak gini, ya udah sih PDKT-nya dari rumah aja. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Dan semangat juga buat kamu yang mau lanjut kuliah ke Jerman. Di video kali ini, Kak Icin bakal sharing-sharing buat kamu yang mau lanjut kuliah ke Jerman, terutama buat yang S1. Nah, di video ini aku punya beberapa tips buat kamu yang mau lanjut kuliah S1 ke Jerman. Tips yang pertama, tentunya cari informasi sebanyak-banyaknya. Ya jelas, karena kamu mau lanjut ke negara orang, antah berantah, kamu nggak pernah tahu nih di negara ini ada apa gitu. Bahkan ada orang yang kayak, aku nggak yakin bule itu ada, negara itu ada kalau aku belum ke sana gitu. Nah, di sini nih kamu harus punya banyak bekal informasi. Kamu tanyain ke siapapun, kamu cari dimanapun informasi tentang Jerman. Entah itu kehidupannya, entah itu pendidikannya, terus sosialisasinya bagaimana, terus buat yang muslim gimana nih, masjidnya ada atau enggak, terus makanan halalnya gimana, terus apakah Islamofobia itu masih ada. Nah gitu, jadi dicari informasi sebanyak-banyaknya, entah itu dari buku, dari internet, dari Google gitu ya, atau dari teman-teman kamu, kenalan kamu di sosial media. Itu tanya aja sama mereka. Dan kalau misalnya nanya, ini tips dari aku juga biar kamu gak dikacangin, itu kamu perlu bersabar. Terus kamu harus memperkenalkan diri kamu juga, karena kalau misalnya tiba-tiba kamu nge-DM, kamu nge-chat gitu ya, Kak, info S1 ke Jerman gimana? Kak, beasiswa ke Jerman gimana? Kayak gitu, ya kita nggak tahu, aku nggak tahu kamu itu siapa, terus kamu itu di mana, tahu aku atau mereka itu dari mana. Nah, tipsnya biar kamu itu nggak dikacangin, sabar dulu, kenalin diri kamu, kasih ucapan salam ataupun selamat sore, pagi, siang, pokoknya yang kayak gitu. Perkenalkan diri kamu, habis itu baru bisa kamu tanya. Itu ya. Tips yang kedua, itu persiapkan mental, fisik, dan kantong kamu juga. Pokoknya banyak perbekalan yang harus kita persiapkan. Mentalnya harus kuat banget, namanya juga negara orang. Sosialnya beda, kulturnya beda. Nah, kekuatan diri kamu itu harus benar-benar mantep gitu. Jadi persiapkan mentalnya, fisiknya juga, karena beda cuaca, beda musim. Nah, ini penting juga untuk fisik, jaga kesehatannya, cari banyak informasi tentang itu. Dan kantongnya juga, karena teman-teman tahu di sini memang biaya kuliahnya gratis, cuman kan untuk hidup kita juga perlu persiapkan. Nah, apalagi visa di Jerman untuk mahasiswa itu udah naik lagi kan, jadi 10 ribuan. Yang dulunya cuman 8 ribu. Jadi pas zaman aku masih awal-awal di Jerman, berangkat ke Jerman tuh masih 8 ribu. Cuman sekarang peraturannya berubah jadi 10 ribu. Nah, jadi persiapkan mental, fisik, dan kantongnya. Untuk kantong nanti aku bagi-bagi tipsnya ya, supaya bisa tetap survive di Jerman. Yang ketiga, itu jangan lupa untuk kursus bahasa Jerman. Kursus bahasa Jerman ini penting banget, karena bahasa Jerman itu emang sangat penting kalau kamu lanjut kuliah ke Jerman. Kenapa? Karena S1 di Jerman itu kita pakai bahasa Jerman. Dan di kehidupan sehari-hari itu kita juga pakai bahasa Jerman, gak ada yang pakai bahasa Inggris. Makanya syarat untuk bisa ke Jerman itu juga ada di kemampuan berbahasa Jerman. Dan tips dari aku untuk yang ketiga ini, persiapkan kursus bahasa Jermannya di Indonesia. Itu sampai tingkat yang setinggi-tingginya. Jangan milih, ya udah sih aku kursus bahasa yang basic-basic aja di Indonesia terus berangkat ke Jerman. Jangan kayak gitu, karena itu lebih boros waktu, lebih boros uang. Mending kamu kursus bahasa Jermannya sampai tingkat misalnya B2. B2 kan udah standar untuk daftar sekolah penyetaraan, daftar student collect. Nah, itu mending kamu kursus bahasa Jermannya sampai B2 di Indonesia. Dan jangan lupa lagi
Untuk sertifikat yang diakui itu memang dari Goethe Institut. Tips selanjutnya yang keempat, daftar STK di Indonesia. Jadi daftar Stutkol itu dari Indonesia aja. Kenapa? Karena ini lebih aman, lebih hemat, lebih nyaman, lebih aman aja gitu untuk berangkat ke Jerman. Kalau misalnya nih, kamu belum punya undangan untuk ikutan tes student collect. Nah, itu kan kamu berangkat ke Jermannya kayak masih awang-awang gitu kan, kayak bingung di Jerman juga mau ngapain, masa sekolah bahasa lagi gitu. Nah, mending kamu daftar STK-nya di Indonesia aja. Nanti kalau misalnya kamu udah dapat sulasung itu surat penerimaan untuk ikutan ujian, itu baru kamu apply visa ke kedutaan Jerman. Jadi kamu berangkat dari Indonesianya udah cukup aman gitu. Pas nyampainya di Jerman, kamu tinggal ujian penerimaan aja. Kan ada aturannya juga ya, kita itu dikasih waktu 2 tahun sampai duduk di bangku perkuliahan. Jadi kalau misalnya nih kita nekat kayak aku aku dulu nekat juga. Jadi kayak aku nih dulu nekat, atau ada yang mau nekat juga, ya pikir-pikir lagi aja sih ya. Jadi kita itu dikasih waktu 2 tahun sampai duduk di bangku perkuliahan. Kalau misalnya kita nekat dari sekolah bahasa aja di Jerman, itu banyak waktu yang udah kebuang. Nah, mending pas ke Jermannya udah fix bakal ikutan tes penerimaan. Dan 2 tahun ini aman gitu loh. Sekolah bahasanya di Indonesia, daftar student collect-nya di Indonesia, pas udah dapat suratnya langsung apply visa. Jadi datang ke Jerman siap untuk ujian. Itu dia beberapa tips dari aku yang aku ambil dari pengalaman aku, pelajaran buat aku yang aku share ke kalian yang mau lanjut ke Jerman tentunya, karena aku dulu pakai agen dan itu makan biaya yang banyak banget, boros waktu juga karena aku datang ke Jermannya itu sekolah bahasa lagi. Jadi ya sayang aja gitu, sayang uangnya juga gitu kan. Kalau misalnya kamu berangkat ke Jerman udah fix mau ikutan ujian STK, itu kan enak, kamu udah lebih aman gitu dibandingkan kamu datang ke Jerman sekolah bahasa lagi, masih panjang gitu prosesnya. Gitu ya, buat kamu yang mau lanjut ke Jerman tetap semangat. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Bisa langsung chat aku juga di sosial media aku, di Instagram aku CynthiaUtami12. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan di subscribe juga supaya aku makin semangat sharing-sharing ke kamu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!